Selamat datang kembali di Barrikade Grilla. Tersembunyi di antara pegunungan Alpen Austria, berdiri Kastil Either, sebuah benteng tua yang seolah terasing dari kengerian Perang Dunia Kedua. Namun, di hari-hari terakhir perang, kastil ini menjadi ajang pertempuran yang tidak pernah terbayangkan. Dalam salah satu aliansi paling aneh dalam sejarah, tentara Amerika, pasukan Jerman yang membelot, dan para tahanan Prancis bersatu untuk menghadapi pasukan SS Nazi. Di sini, di kastil yang biasanya sunyi, pertempuran hidup dan mati akan terjadi, menjadi salah satu babak terakhir dari perang paling berdarah dalam sejarah. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua, perpecahan mulai muncul antara dua kekuatan militer utama Jerman, yaitu Wehrmacht dan SS. Wehrmacht sebagai angkatan bersenjata reguler, bagian besar terdiri dari tentara profesional yang mengikuti perintah resmi dan memiliki kode etik militer yang ketat. Di sisi lain, SS Nazi adalah organisasi paramiliter yang lebih ideologis, berafiliasi erat dengan partai Nazi, dan seringkali terlibat dalam aksi brutal dan pembantaian. Banyak unit Wehrmacht yang menyadari bahwa perang telah berakhir dan bahwa perlawanan lebih lanjut hanya akan mengakibatkan kehancuran total Jerman. Sebagai hasilnya, banyak komandan Wehrmacht berusaha menyerah secara damai kepada pasukan Amerika dengan harapan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan jika mereka ditangkap oleh pasukan Soviet. Sebaliknya, SS Nazi tidak menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk menyerah. Sebagai pasukan paling loyal kepada Hitler, SS terus berjuang dengan fanatisme meski mengetahui bahwa kekalahan sudah di depan mata. Salah satu tokoh penting yang mengalami perubahan sikap selama masa-masa akhir ini adalah Mayor Joseph Gengel, seorang perwira Wehrmacht yang ditempatkan di wilayah Tirol. Gengel adalah perwira Wehrmacht yang sudah mulai mempertanyakan moralitas rezim Nazi dan peran militernya dalam mendukung diktator tersebut. Dia menyaksikan penderitaan rakyat Jerman dan kehancuran yang menimpa negaranya akibat ambisi Hitler yang gila. Gengel, seperti banyak perwira Wehrmacht lainnya, menyadari bahwa melanjutkan perlawanan hanya akan memperburuk situasi. Pada titik ini, ia mulai mempertimbangkan untuk membantu pasukan sekutu daripada melawan mereka. Kesadaran ini didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap rakyat sipil Austria dan tahanan penting di Kastil Either yang diyakininya akan menjadi sasaran balas dendam pasukan SS. Sebagai komandan Wehrmacht di wilayah itu, Gengel mulai melihat SS sebagai ancaman nyata, bukan hanya bagi pasukan sekutu, tapi juga bagi warga sipil yang tidak bersalah. SS dengan sikap fanatik mereka terus melakukan eksekusi terhadap siapapun yang mereka anggap sebagai pengkhianat, termasuk tentara Jerman yang dianggap tidak loyal atau menyerah terlalu cepat. Gengel mengetahui bahwa SS mungkin akan membantai para tahanan di Kastil Either sebelum tentara sekutu tiba. Pada tahun 1938, Kastil Either direbut oleh Nazi dan dijadikan sebagai fasilitas penting bagi rezim Hitler. Heinrich Himmler, kepala SS Nazi, memutuskan untuk menggunakan kastil ini sebagai penjara bagi para tokoh penting dan VIP dari Prancis. Pemilihan Kastil Either sebagai tempat penahanan dianggap tepat karena lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau. Selain itu, keamanan alami yang disediakan oleh pegunungan sekitarnya membuat kastil ini lebih mudah dipertahankan jika terjadi serangan. Dengan situasi yang semakin genting, para tahanan di Kastil Either semakin khawatir dengan situasi yang berkembang. Mereka tahu bahwa perang hampir berakhir, tapi mereka juga menyadari bahwa pasukan SS Nazi mungkin akan melakukan tindakan nekat sebelum kekalahan Jerman resmi. Tahanan-tahanan tersebut, yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh penting dari Prancis, berada dalam kondisi terisolasi dan tidak tahu kapan pasukan sekutu akan mencapai kastil. Setiap hari semakin meningkatkan kecemasan mereka.
mereka tidak memiliki akses langsung ke informasi, kecuali dari beberapa penjaga SS yang tetap setia kepada Nazi. Penjaga tersebut menjadi semakin agresif dan brutal, membuat para tahanan khawatir bahwa mereka bisa dieksekusi kapan saja. Tahanan seperti Edward Daladier, mantan Panglima tertinggi Angkatan Darat Prancis, dan Paul Renaud, mantan Perdana Menteri Prancis, tahu bahwa status mereka sebagai tokoh terkemuka bisa saja membuat mereka menjadi target balas dendam jika Nazi kalah. Akhirnya, Joseph Gengel memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Dia sadar bahwa jika tidak melakukan apa-apa, para tahanan VIP di Kastil Eiter bisa saja dipantai oleh SS, dan Austria akan mengalami lebih banyak korban sia-sia akibat pertahanan terakhir Nazi. Gengel kemudian menghubungi pasukan sekutu yang terdekat, Divisi Lapis Baja ke-12 Amerika Serikat yang saat itu bergerak ke arah Tirol. Gengel yang tahu rute dan lokasi strategis di daerah tersebut menawarkan untuk membantu mereka mengamankan Kastil Eiter dan melindungi para tahanan. Setelah mendapatkan informasi dari Mayor Joseph Gengel mengenai situasi di Kastil Eiter, Lee menyadari bahwa tindakan segera diperlukan untuk menyelamatkan para tahanan dari eksekusi oleh SS Nazi. Awalnya, Kapten Lee ragu untuk mempercayai Gengel karena mereka berasal dari pihak yang berbeda dan baru beberapa hari yang lalu adalah musuh di medan perang. Namun, Lee dengan cepat menyadari kesungguhan Gengel dan ancaman nyata yang dihadapi para tahanan. Keduanya kemudian menyusun rencana untuk mempertahankan Kastil Eiter dari serangan SS yang akan datang. Lee memimpin sebuah detasmen kecil yang terdiri dari tank Sherman dan sekitar 20 tentara Amerika untuk berangkat ke Kastil Eiter. Pasukan ini sangat kecil jika dibandingkan dengan pasukan SS yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100 orang. Namun, berkat kerjasama antara Lee dan Gengel, pasukan mereka mendapatkan keuntungan taktis yang penting, yaitu pengetahuan tentang medan tempur dan pertahanan yang diberikan oleh Gengel dan anak buahnya, serta moral tinggi yang timbul dari tujuan mulia untuk menyelamatkan para tahanan. Setelah Mayor Joseph Gengel dan Kapten John C. Jack Lee Jr. memutuskan untuk bekerja sama, mereka segera merencanakan strategi untuk mempertahankan Kastil Eiter dari serangan SS Nazi yang diperkirakan akan segera datang. Kastil Eiter dengan letaknya yang terpencil dan berada di puncak bukit sebenarnya memiliki potensi pertahanan yang sangat kuat. Struktur kastil yang besar dengan tembok tebal dari batu dan beberapa menara tinggi memberikan keuntungan bagi para pembela. Namun, kelemahan utama mereka adalah jumlah personel yang sangat sedikit. Pasukan yang membela kastil terdiri dari sekitar 20 tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Lee, sekelompok kecil tentara Wehrmacht yang dipimpin oleh Mayor Gengel, dan beberapa tahanan Prancis yang meskipun bukan prajurit aktif, bersedia membantu dalam pertahanan. Selain itu, mereka hanya memiliki satu tank Sherman sebagai alat berat untuk melawan pasukan SS yang diperkirakan akan datang dengan persenjataan yang lebih banyak. Setelah tiba di kastil, Kapten Lee dengan cepat menempatkan tank Sherman di depan gerbang kastil untuk berfungsi sebagai benteng pertahanan. Pasukan Wehrmacht dan Amerika kemudian membagi tugas dengan menempatkan penembak jitu di menara kastil yang tinggi untuk mendapatkan sudut pandang luas terhadap pergerakan musuh. Mereka juga mendirikan barikade di sekitar gerbang utama dan menyiapkan senjata ringan di sepanjang dinding kastil. Beberapa tahanan Prancis, termasuk Jean Borotra, seorang pelatih tenis, membantu dengan apapun yang bisa dilakukan, meski tidak memiliki pengalaman tempur sekalipun. Selain mempersiapkan pertahanan fisik, semangat juang pasukan gabungan ini didorong oleh satu tujuan utama, mencegah pembantaian para tahanan oleh SS. Mereka sadar bahwa jika kastil jatuh, SS tidak hanya akan membunuh para tahanan, tetapi juga setiap pembela kastil. Dengan persenjataan terbatas dan jumlah pasukan yang sedikit, pertahanan mereka bergantung pada posisi strategis kastil, serta ketepatan dan kecerdikan mereka dalam pertempuran. Pada tanggal 5 Mei 1945,
pasukan Nazi yang diperkirakan berjumlah antara 100 hingga 150 orang mulai bergerak menuju Kastil Aether. SS Nazi yang dikerahkan ini berasal dari unit yang dikenal sebagai fanatik setia terhadap ideologi Nazi dan sangat berbahaya. Pasukan ini dipersenjatai dengan baik, termasuk senapan mesin berat, mortir, dan senapan semi-otomatis, yang memberi mereka keunggulan dari segi jumlah dan persenjataan. SS Nazi memutuskan untuk menyerang Kastil Aether karena mereka tahu bahwa di dalam kastil terdapat tahanan-tahanan Prancis yang bernilai politik tinggi. Penangkapan atau pembantaian terhadap para tahanan VIP juga dipandang sebagai kemenangan simbolis bagi Nazi di hari-hari terakhir perang. Pada pagi hari, tanggal 5 Mei, pasukan SS tiba di sekitar kastil dan mulai membangun posisi untuk menyerang. Mereka memanfaatkan pepohonan dan medan berbukit di sekitar kastil untuk menyembunyikan posisi mereka. Serangan dimulai dengan tembakan artileri ringan dari mortir yang ditembakkan ke arah kastil. Para pembela kastil yang sudah bersiap segera merespon dengan tembakan dari penembak jitu di menara kastil. Penembak jitu ini berhasil melumpuhkan beberapa tentara SS di awal pertempuran yang memperlambat laju serangan mereka. Namun, serangan mortir SS tetap memberikan tekanan besar, terutama di sekitar gerbang utama kastil yang menjadi sasaran utama untuk dilumpuhkan. Tank Sherman yang diposisikan di depan gerbang kastil memainkan peran penting dalam menahan serangan awal ini. Senjata utama tank tersebut menembakkan peluru ke arah posisi SS yang diketahui, sementara senapan mesin yang terpasang di tank memberikan tembakan pelindung terhadap pasukan infanteri SS yang mendekat. Meskipun tank ini sangat membantu dalam pertahanan, jumlah pasukan yang jauh lebih kecil membuat para pembela kastil harus bertarung dengan cerdik untuk menghemat amunisi dan memanfaatkan setiap tembakan dengan efektif. Selama serangan awal ini, para pembela kastil menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa. Kapten Lee, Mayor Gengel, dan tentara Wehrmacht yang setia pada Gengel terus berusaha mengatur pergerakan pasukan di dalam kastil. Sementara tahanan Prancis seperti Jean Borotra ikut membantu membawa amunisi dan memberikan dukungan moral. Setelah serangan mortir gagal menghancurkan gerbang utama kastil, pasukan SS memutuskan untuk melakukan serangan infanteri langsung. Mereka mengirim sejumlah tentara untuk mencoba mendobrak gerbang dengan peralatan berat dan granat. Disinilah pertempuran semakin menjadi intens, dengan kontak senjata jarak dekat terjadi di sekitar gerbang. Tank Sherman memainkan peran kunci dalam mencegah gerbang kastil didobrak. Setiap kali pasukan SS mendekat, senjata mesin dan tank ini melepaskan tembakan untuk memaksa mereka mundur. Namun, tembakan musuh yang datang dari beberapa arah juga membuat posisi tank rentan. Sementara itu, tentara Wehrmacht dan Amerika di belakang barikade mempertahankan posisi mereka dengan tembakan senapan otomatis. Sementara, penembak jitu di menara kastil terus memberikan dukungan tembakan dari ketinggian. Meskipun mereka kalah jumlah, posisi defensif yang kuat di kastil memungkinkan para pembela untuk bertahan dari gelombang pertama serangan. Namun, tekanan yang terus-menerus dari SS membuat mereka menghadapi dilema besar. Mereka tahu bahwa tanpa bala bantuan, mereka mungkin tidak akan bisa menahan serangan berikutnya karena SS masih memiliki cadangan yang cukup banyak untuk menyerang lagi. Dalam situasi yang semakin genting, salah satu tahanan Prancis, Jean Borotra, mengambil keputusan yang sangat berani. Borotra, mantan pemain tenis profesional dan tahanan di Kastil Aether, menawarkan dirinya untuk keluar dari kastil dan mencari bantuan tambahan dari pasukan Amerika di daerah sekitar. Meskipun ini adalah misi yang sangat berbahaya, karena dia harus melewati garis depan SS yang mengepung kastil, Borotra merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan. Dengan menggunakan ketangkasan dan kecerdasan yang dia peroleh sebagai atlet, Borotra berhasil melompati tembok kastil di sisi yang tidak diawasi ketat oleh SS. Setelah itu, dia menyelinap melalui hutan dan melewati garis musuh. Dengan keberaniannya, Borotra berhasil mencapai pasukan Amerika tambahan di dekat kota Kufstein.
yang kemudian segera bergerak menuju Kastil Aether untuk memberikan bala bantuan. Beberapa jam setelah Borotra meninggalkan kastil, situasi di Kastil Aether semakin kritis. Pasukan SS Nazi kembali melancarkan serangan baru dengan lebih banyak infanteri dan senapan mesin. Para pembela kastil sudah hampir kehabisan amunisi dan kondisi di dalam kastil semakin tegang. Meskipun demikian, Kapten Lee, Mayor Gengel, dan pasukan gabungan mereka terus bertahan sekuat tenaga. Namun, tepat pada saat situasi hampir tidak terkendali, bala bantuan dari pasukan Amerika tiba. Setelah mendapat kabar dari Borotra, satuan tambahan dari Divisi Lapis Baja ke-12 Amerika datang dengan beberapa kendaraan lapis baja dan pasukan infanteri. Mereka langsung terlibat dalam pertempuran sengit melawan pasukan SS yang masih berusaha mendobrak pertahanan. Dengan kendaraan lapis baja yang baru datang, pasukan Amerika bisa memberikan serangan balik yang lebih kuat, memukul mundur pasukan SS dari posisi mereka yang sebelumnya menjadi dominan. Pasukan SS yang awalnya percaya bahwa mereka bisa menguasai kastil, mulai kehilangan semangat ketika menyadari bahwa mereka kini harus berhadapan dengan kekuatan tambahan sekutu yang jauh lebih besar. Setelah beberapa jam pertempuran terakhir, sisa-sisa pasukan SS Nazi yang terlibat dalam pengepungan Kastil Aether mulai mundur ke arah hutan dan wilayah pedesaan di sekitar kastil. Mundurnya SS menandai akhir di pengepungan kastil dengan kemenangan gemilang di tangan pasukan gabungan Amerika, Wehrmacht yang membelot, dan tahanan Prancis. Setelah pertempuran, upacara kecil dilakukan di dalam kastil untuk menghormati mereka yang gugur, terutama Mayor Joseph Gengel yang telah mengorbankan nyawanya demi membela para tahanan dan melawan Nazi. Gengel dianggap sebagai pahlawan oleh para tahanan Prancis dan pasukan Amerika. Nama dan keberaniannya dikenang sebagai simbol perlawanan terakhir Wehrmacht melawan rezim SS dan Nazi yang fanatik. Pengorbanan para pembela Kastil Aether juga diakui oleh pasukan sekutu yang menganggap pertempuran ini sebagai salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah militer. Kapten Joxi Jack Lee Jr. menerima penghargaan atas kepemimpinannya dalam mempertahankan kastil meskipun harus menghadapi tantangan besar dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit. Bagi tahanan Prancis, kemenangan ini tidak hanya berarti selamat dari ancaman Nazi, tapi juga merupakan simbol bahwa mereka akan segera kembali ke tanah air mereka setelah bertahun-tahun berada di bawah penjajahan Jerman. Yen Borotra dan tahanan lainnya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyelamatan mereka, termasuk tentara Amerika dan Jerman yang berjuang bersama untuk mempertahankan kebebasan dan kemanusiaan. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.